kita siap untuk mendengar firman Tuhan tentang keuangan. Amin. Ini firman jarang-jarang hamba Tuhan membawakan ini dan semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita lihat langsung slide pertama, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, mari kita baca bersama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. 1, 2, 3, tak seorang pun dapat mengabdi kepada tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di Alkitab untuk pertama kalinya dituliskan bahwa Allah dan Mamon bisa disejajarkan seperti ini. Ada jenis Tuhan lain yang namanya Mamon, kok bisa dia dimiripkan dengan Tuhan. Namanya Mamon tapi bukan Tuhan. Oke, terus Mamon ini ya. Slide selanjutnya. Mamon ini ternyata ini adalah salah satu lukisan dari abad 17 tentang Mamon. Mamon dari bahasa Aram yang artinya riches atau kekayaan. Mamon diambil dari bahasa Syria, bahasa tua Syria. Salah satu dewa Syria yang disebut Mamona. Mamon ini ada berkembang di zaman Babilonia. 1800 tahun sebelum Tuhan Yesus ada Babilonia. Babilonia itu adalah di zaman itu setelah Nuh ya, setelah Nuh. Itu manusia mau mendirikan menara yang namanya menara apa? Ada yang tahu? Menara Babel. Ya, namanya Menara Babel. Tujuan dari Menara Babel ini untuk manusia sama dengan Tuhan. Itulah Babilonia. Jadi Mamon ini saudara lihat sifatnya sama dengan Tuhan. Karena itu kita disejajarkan Tuhan atau Mamon. Mamon ini punya sifat yang sama mirip dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya kita tahu itu bukan Tuhan. Mirip. Saudara tidak percaya, saya akan tulis di sini. Literatur ini menulis dengan uang Anda mendapatkan identitas. Betul enggak? Dengan uang Anda mendapatkan status. Betul enggak? Betul. Beda loh kalau saudara datang ke kampus pakai tas Louis Vuitton sama tas dari Citayam, beda saudara. Teman saudara pasti lebih banyak. Sampai sini saudara nangkep. Status. Dengan uang Anda bisa mendapat kebahagiaan dan bisa milih. Bisa memilih. Dengan uang Anda lebih punya banyak teman. Dan saya tulis di sini. Dengan uang Anda merasa hidup Anda merasa hidup Anda lebih berharga. Mirip Tuhan enggak? Mirip sekali. Bukankah Tuhan berkata, kamu sudah punya identitas. Engkau adalah anak-anak Tuhan yang ditebus. Tuhan sudah kasih. Tuhan juga memberikan kebahagiaan, damai yang kuberikan kepadamu bukan dari dunia ini. Sukacita, bersyukurlah, sukacita. Dengan Tuhan juga Tuhan berkata, engkau berharga nak di mataku. Karena itu aku memberikan anakku yang tunggal ganti kamu supaya kamu beroleh keselamatan. Mirip bukan? Mirip. Oke, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Kita lihat ayat ini. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ayat ini ditulis oleh Tuhan Yesus, tidak dapat seorang pun mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi artinya dalam hidup ini pasti dikatakan jika demikian, pasti orang hidup berkaitan sama uang dan Tuhan. Pasti. Itu gak mungkin enggak. Ada dua Tuhan. Hanya saja mana yang lebih tinggi. Engkau pakai uang untuk kemuliaan Tuhan, artinya Tuhan lebih tinggi. Atau engkau pakai Tuhan untuk dapat uang. Jadi posisinya Tuhan itu lebih tinggi. Katakan amin.
Pasti kita berkaitan dengan uang. Tidak bisa hamba Tuhan berkata, saya tidak perlu uang. Ya tahu begitu, saya tidak perlu uang. Lalu saya naik Grab. Waktu Grab bilang, mau bayar Pak, nilainya 18.500. Dan saya mulai menyanyi, I exalt thee. Dan dia akan lihat saya dengan bingung. Dan saya bilang, Pak rasa, haleluya gitu. Dan yang terjadi saya bisa dipukulin sama supir Grab. Betul ya saudara? Tidak mungkin saudara datang ke kepala sekolah di sekolah, misalnya ke tempatnya sekolah, dan berkata kepada penerima sekolah, Pak saya mau masuk sekolah, nilainya sekian Pak, berapa puluh juta, nilainya 1 tahun misalnya. Dan begitu saya buka ayat dan saya mulai bacakan ayat. Bukankah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah? Nah, adanya saya dipanggil satpam dan saya dibawa keluar. Betul ya? Bahkan hamba Tuhan semua, udah gak ada pemain musik ya. Semua juga perlu uang. Betul? Tetapi saudara harus ingat, Tuhan di atas uang. Nah, saya mau kasih tahu. Satu waktu saya punya oma sakit keras di Singapura. Dan di saat di Singapura itu di infus dan lain sebagainya. Nah di sebelah daripada kamar itu ada kamar VIP Bu. Ada kamar VIP. Rupanya itu adalah istri dari seorang konglomerat di Indonesia. Wah setiap hari katanya ramai sekali di kamar sebelah ini VIP. Dengar kenapa ramai? Berbagai jenis dokter didatangkan. Ada yang dari Amerika dibawa pakai pesawat VIP untuk cek. Berbagai cara mereka lakukan. Meninggal duluan. Saya tanya, uang tidak bisa membeli 1 jam kehidupan. Tidak bisa. Satu waktu Vanes sakit, pernah kecelakaan. Berapa persen Bu? Saya lupa. Dokter berkata kemungkinan hidup 0,2%. Berapa tahun lalu itu? 5 tahun. Hari ini Vanes duduk di situ memuji Tuhan. Uang dan manusia tidak memberi final word. Tuhan yang memberi final word. Sampai sini tangkap saudara. Nah, saudara harus ingat, saudara harus mendahulukan Tuhan daripada uang. Karena itu waktu Elia bertemu dengan janda Sarfat, saya ingatkan lagi. Elia berkata, kasih Tuhan lebih dahulu. Supaya kalau prinsip ini ditetapkan, maka Tuhan membuat otoritas dalam kehidupan kita. Dan janda di Sarfat itu memberikan di masa kelaparan. Dan di saat itu dia dipelihara Tuhan selama masa kekeringan. Jadi Tuhan dulu. Oke, sekarang taruh tangan dada saudara, katakan Tuhan dulu. Oke, mari kita lanjutkan slide selanjutnya. Yang tadi Mamon sudah, kita masuk lagi selanjutnya. Lihat baik-baik betapa kuatnya akan Mamon ini. Wahyu 13 ayat 17 dan 18. Mari kita baca bersama. Dan tidak seorang pun, 1, 2, 3, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Setiap kali kita baca ini, kita selalu takut, bahkan kita kira akhir zaman kemarin 2020 ya. Dan semua pikir antikris. Dan antikris ini lihat saudara. Antikris ini tidak memaksa saudara untuk menyangkal iman saudara, tidak loh. Antikris tidak datang dia bilang sangkal Yesus, tidak. Dia atur tidak dapat membeli atau menjual tanpa memakai tanda dari dia. Jadi Mamon ini, itulah antikris itu. Inilah nanti sistem ini yang akan menjadi antikris. Dia gak maksa iman. Diatur membeli menjual aja keplek semua.
Jadi saudara tahu betapa powerfulnya? Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Iblis membawa Tuhan Yesus untuk waktu itu Tuhan Yesus sedang dicobai di padang gurun, dan diceritakan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, emas, perak, berlian, sujud menyembahnya orang, mungkin wanita berdansa-dansa dan sebagainya. Dan berkatalah iblis kepadanya, ayat 9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku atau mamon itu. Kalau kamu punya uang, kamu akan dapat kebahagiaan, kamu dapat perempuan, kamu dapat semuanya. Dan Yesus berkata ayat 10, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya di atas uang ada Tuhan. Jangan salah berlutut. Amin. Baik, nah selanjutnya ada beberapa poin yang saya catat di sini. Bagaimana dengan kita orang Kristen untuk punya hubungan dengan uang? Maka beberapa ini saya tulis, semoga ini menjadi berkat buat kita. Kita harus bisa mengontrol uang. Kalau tidak, kita yang dikontrol oleh uang. Dan akhirnya kita sujud menyembah kepada Tuhan yang salah. Yang pertama, plan atau budget. Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Kata di sini ditulis membuat anggaran di garis bawah, membuat anggaran. Buatlah anggaran Bapak Ibu yang di ujung di belakang, buatlah anggaran. Buat anggaran itu Anda tahu berapa masuk, Anda tahu berapa keluar. Harus tahu. Jangan bilang, saya hidup dengan aliran surgawi. Saya tidak tahu berapa yang masuk, uang yang masuk, saya mengalir saja. Dan datanglah kemiskinan seperti banjir kepada hidupmu. Ingat saudara, firman Tuhan berkata, engkau tabur jagung, keluar jagung. Kalau kita tabur prinsip-prinsip ini, kelimpahan terjadi. Bukan mujizat, pengetahuan, tetapi jarang diajarkan di gereja. Mari kita belajar, amin. Ada tulisan dalam tulisan hijau itu, we plan to fail when we fail to plan. Tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan hiduplah di bawah daripada pemasukan saudara. Katakan amin. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya. Yang kedua, budget adalah rasa cukup. Mari katakan bersama saya, rasa cukup. 1, 2, 3, rasa cukup. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini Paulus menulis ya Bapak Ibu, Paulus menulis. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, kata Paulus. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apakah Paulus pernah miskin? Pernah. Waktu miskin dia belajar mencukupkan diri. Waktu kaya juga dia belajar mencukupkan diri. Jangan berlebihan. Katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibadah dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saya belajar, saudara pernahkah terlibat hutang? Misalnya saya masih ada KPR, ya, ada hutang KPR, ya ini ngaku aja saudara. Dan saya pernah loh ikut seminar bebas hutang, saudara. Saya seminar apa itu saya ikut aja, saya belajar begitu. Dan yang diajarkan dalam seminar bebas hutang tahu nggak saudara? Setiap malam dia bilang terima kasih, 100 kali terima kasih, coba terima kasih. Lalu saudara tidur. Besok pagi bangun dia bilang syukur Tuhan, syukur.
syukur. Lalu waktu engkau mulai bersyukur, mulai berterima kasih, saudara mulai ingat. Mulai muncul mukanya istri saya, mulai muncul muka anak saya, lalu muncul gereja, lalu muncul pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita buat. Anda mendadak muncul semua hal-hal yang bisa kita ucapkan syukur. Muncul semua. Terima kasih. Saya ikut seminggu gak ada apa-apa. 2 minggu tetap aja utang melilit gitu ya saudara. 3 minggu, 4 minggu hati kok mulai enak. Lihat saudara, hati enak, rezeki mulai mengalir. Aneh loh saudara. Tambah saudara ngotot kadang dia ketutup. Saudara tenang, bersyukur, tiba-tiba kayak mudah. Dan pelan-pelan ya bisa diatasin lah sedikit-sedikit. Nah ini saya cerita lagi, lihat saudara di bawahnya saya ada tulis learn and ask for help. Seorang anak hamba Tuhan besar di Amerika, ini saya ambil contoh. Seorang anak ya, si Ryan mana Ryan? Oh Ryan ya. Ryan tahu Robert Morris kan? Gateway Church. Kurang besar apa gerejanya? Gerejanya itu dalam 1 tahun mengeluarkan pengeluaran sebesar berapa ya? 1,8 triliun rupiah untuk membantu pengabaran Injil di seluruh dunia. Robert Morris. Dan anaknya ketemu sama dia dan berkata begini, Papa, jujur saya mess up. Saya punya keuangan mess up semua. Saya beli barang yang seharusnya saya tidak beli dan sekarang saya babak belur. Saya utang kanan kiri dan gali lubang, tutup lubang setengah payah. Saya mess up Papa. Dan papanya berkata, loh nak kalau gitu cepet ikut seminar keuangan. Belajar ikut seminar keuangan, nanti kita buat ya. Michael tolong bantu ya, nanti kita akan buat seminar. Pak Adrian juga ada, ini ahli pajak nih. Kita bantu, kita buat seminar keuangan, ikut. Saudara mau ikut? Saudara mau ikut seminar keuangan, nanti gereja akan buat. Akan diatur oleh orang akuntansi, sama diatur sama orang pajak. Dan kita bisa belajar. Ikutlah nak. Dan anak ini dan istrinya berkata, Pak, bagaimana saya ikut seminar keuangan? Papa saya, Anda itu gembala terbesar di wilayah daerah ini, daerah negara ini, daerah county ini. Dan Anda disebut pendeta dengan mengucapkan berkat kemakmuran yang hebat sekali. Bagaimana saya berkata saya kekurangan keuangan? Kan bikin malu nama papa. Dan papanya berkata, semua orang mess up. Kamu mess up. Papa dan mama dulu juga mess up. Termasuk gembala Cijantung juga mess up. Yang gak mess up cuma salib di sebelah kanan itu. Jadi tidak usah malu. Katakan amin. Anda bisa belajar mobil, les mobil. Apakah bisa 1 hari? Gak bisa kan? Belajar sepeda aja gak bisa 1 hari. Anda mau ambil kursus mobil, kursus sepeda. Kenapa gak mau kursus keuangan? Why not? Ikutlah dan mengertilah apa yang diperlukan. Saya tulis di bawah, learn math atau counting. Kita lihat, kita mundur ke slide sebelumnya, mundur. Saudara lihat membuat anggaran, Lukas 14 ayat 28 ada tulisan membuat anggaran. Itu artinya bisa matematika atau hitung. Belajarlah menghitung, gampang. Tambah, kali, kurang, bagi. Cuma 4 ini. Belajar untuk mau ngitung ini, saudara, membosankan. Itu tahukah saudara kenapa orang Yahudi menjadi orang yang terkaya di bumi ini? Karena mereka belajar matematika dari kecil. Tambah, kurang, kali, bagi. Mau ngitung. Oke, kembali lagi ke slide selanjutnya. Learn and ask for help. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu saya menghadapi kesulitan keuangan yang luar biasa. Di mana saat itu saya harus menanggung KPR dan juga menanggung pembangunan gereja. Pada waktu itu 5 tahun yang lalu. Dan saya belajar, ini belajar nih saudara. Belajar untuk terbuka sama orang tanpa gengsi. Ini saya ulangi lagi. Tanpa apa? Gengsi. Gengsi itu membunuh saudara.
Dan waktu saya berjalan dengan teman-teman jalan pagi saya dan saya mulai membuka diri, bilang, aduh Pak, tolong Pak, saya ini sedang pusing dengan keadaan keuangan. Dan mereka bilang, saya juga loh. Terus, tapi saya bisa lewati. Dan tolong ajarin saya. Lalu sebelahnya berkata, saya juga, tapi saya bisa lewati. Lalu pembicaraan berlanjut terus, dia undang saya ke rumahnya dan bilang, show me, tunjukkan bagaimana kamu punya cicilan, bagaimana kamu punya pembangunan gereja dan sebagainya. Dan saya tunjukkan, Pak, saya harus nyicil sekian Pak untuk rumah. Belum lagi biaya sekolah anak, lalu bagian pembangunan. Lalu dia lihat semua. Dia geleng-geleng kepala. Luar biasa. Terus dia bilang, Bapak dulu bagaimana? Saya dulu lebih parah katanya. Dia lebih parah. Dan dia lakukan ini, dia hitung. Kalau cicilan kamu sekian, berapa bunganya, berapa pokok untuk KPR. Dan dia mulai berpikir, Anda masih jauh. Coba cari bank yang lain. Dan dia sarankan kami untuk melakukan pemindahan bank. Lakukan restruktur ini, lakukan itu. Lalu dia bilang pembangunan gereja enggak bisa, enggak kuat. Stop, dia bilang. Stop it. Tuhan suruh stop dulu, tahan. Kita enggak bisa berhenti. Dan saya berhenti. Saya sampai malu kan, ingat ada bapak-bapak yang waktu itu. Saya malu kan depan jemaat nangis. Enggak bisa lanjut, berhenti. Katakan amin. Begitu Anda bertanya, mulai menghitung. Itu pelan-pelan dia bisa turun dan turun dan turun. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, kurangi pinjaman. Alkitab menulis orang yang berhutang kepada orang lain adalah budak orang lain tersebut. Oke, coba contoh itunya. Ini rantai cuci tangannya dulu ya. Di bawah saudara. Kalau saudara menjadi hutang dengan orang lain, Anda menjadi budak sehingga Anda harus membawa rantai ini kemana-mana. Inilah sebabnya Anda di gereja, kenapa mukanya murung terus gitu ya. Ada beberapa saya lihat tuh, dalam roh saya tahu itu banyak utang tuh. Nah, ya, ingat baik-baik, kurangi pinjaman. Kalau Anda kurangi pinjaman, maka Anda lebih tenang hidup ini. Caranya bagaimana? Kartu kredit kalau nggak perlu, gunting aja. Orang berkata, Pak, saya ngumpul poin Pak. Poin Airlines ya, sama nih poin Airlines nih. Saya ngumpul poin Airlines Pak. Oh saya ngumpulin cashback Pak. Saya cari di internet. Tidak ada bilioner di dunia yang kaya dari ngumpulin cashback atau poin daripada kartu kredit. Tidak ada. Jadi gunting aja. Amin. Pegang cash aja nih 100 ribuan. Cash 100 ribu. Ya. Mari kita lihat. Oh hilang tuh. Tadi mana tadi gambarnya tadi ya. Yang kuning itu quit caring what other people think. Jangan bawa beban dalam hidupmu tentang apa yang orang lain pikirkan. Oh saya harus main dulu di Pacific Place baru kelihatan kaya dan oh ini bergaul juga ya dia. Nggak harus saudara. Nggak harus saudara harus pakai jenis-jenis tas tertentu atau motor tertentu untuk supaya orang lain pikir Anda sukses. Nggak harus saudara. Amin. Lalu yang kedua, you don't have to impress people. Anda tidak perlu membuat orang lain terkagum dalam sosial media Anda. Nggak perlu, itu capek. Nggak perlu. Saudara udah lihat sosial media saya? Berantakan kan katanya. Kadang makan warteg. Ya. Dulu saya malu juga, tapi saya pikir bodoh amat lah. Yang lihat-lihat, yang nge-like juga nggak pernah nolongin saya kok. Betul nggak? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Apa mereka like terus tiba halo Pak Albert saya kasih uang ya? Nggak pernah. Adanya like. Begitu saya kasih foto saya makan di warteg nggak like lagi. Ah bodoh amat. Quit care. You don't have to impress people. Rasa cukup. Cukup. Mari saya bacakan Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi.
Tadi Ibu Gembala bilang, kalau kita datang ke orang minta tolong, cari caranya. Ini perhatikan Bapak Ibu, kalau Anda kesulitan keuangan, ngobrol dulu, cari frekuensi yang sama, cari minta tolong. Jangan ngutang lagi. Nanti Anda gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya gak ada pintu satu pun yang terbuka buat Anda. Firman Tuhan keras, tapi baik untuk mendidik. Amin. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi ayat ini muncul, aku tidak meninggalkan engkau kalau engkau mencukupkan diri. Ada beberapa karyawan dia bilang, Pak bagaimana saya menyimpan, saya gak cukup. Ya turun gaya hidupnya Mas. Kalau belum bisa makan di food court, ya makanlah di warteg, ntar ketemu saya. Turunkan gaya hidupnya. Wah Pak, teman-teman saya nanti kira saya bodoh amat deh sama perkiraan orang. Lebih baik Anda makan di warteg, Anda lihat tabungan senyum. Betul? Daripada Anda lihat tabungan nangis gitu. Tapi Anda makan di food court. Terus, hey bro, apa kabar bro? Nonton yuk 21, 21. Tapi gak punya duit. Halo saudara. Biarlah firman ini mendidik kita semua, amin. Cukupkan diri dengan apa yang ada, jangan lebih. Kalau sudah waktunya, ya. Tahukah saudara, yang sakit itu apa? Rasa tidak cukup. Saya catat di sini, Robert Morris loh, si Robert Morris pernah bilang, kalau Anda tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada, itu sama dengan Anda mengepalkan tangan kepada Tuhan dan berkata, aku mau lebih. Dan Anda mulai ngutang dan lain-lain. Tapi cukupkan diri. Maka ayat ini terjadi. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Saya pernah dalam kondisi waktu kuliah. Sisa 10.000 3 hari. Harus hidup dengan 10.000. Saya atur makan di warteg 2 kali sehari, nasi pakai saus yang banyak, tahu 1. Kagak ngutang sama tukang warteg. Padahal tukang warteg bilang, aduh kasihan kok, mau tambah ayam enggak? Saya utangin deh. No. Waktu Anda bilang tidak, cukupkan diri dengan apa yang ada. Ayat ini berlaku. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dia lihat anakku ini setia dalam perkara kecil. 20 tahun kemudian saya jadi gemuk sekali seperti ini saudara. Sampai sini saudara nangkep ya. Saya berharap saudara mendapat berkat. Kita lanjutkan yang kedua, poin kedua. Waktu saya tinggal 2 menit. Save. Belajarlah untuk simpan. Sekecil apapun, belajarlah untuk simpan. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, dia menimbunnya sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitung. Lihat, keluar kata hitung lagi. Jadi Alkitab mengajarkan kita kalau Anda mau kaya, mau diberkati, belajar ngitung. Bukan belajar terima, bukan, gak ngefek saudara. Mau kaya, belajar ngitung. Loh ini Alkitab yang tulis loh. Ini firman keras, Alkitab yang tulis. Mau menimbun, mau maju, mau bangun, ngitung. Karena dia bilang karena memang tidak terhitung lagi, sampai tidak terhitung lagi. Belajar untuk save. Lalu hitung. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Saving is counting. Bisa menyimpan itu sama dengan saudara bisa menghitung. Bahkan Amsal 30 ayat 25 berkata, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Artinya apa? Kalau saudara ada lebih, simpen. Ini semut, binatang loh. Semut bangsa yang tidak kuat, menyediakan makanannya di musim panas. Kenapa? Karena musim dingin akan datang. Ke depan saudara,
Kenapa gereja bawakan ini? Ke depan inflasi ini akan terus tambah mengerikan. Kemarin istri saya lapor, telur udah naik. Tiba-tiba semua harga naik. Amerika dikatakan Rusia mendapatkan keuntungan daripada harga minyak yang dijual setiap harinya dapat untung. Tapi saudara tahu, emangnya Amerika gak pinter? Kalau Amerika bales gerak ekonominya kekunci semua. Hati-hati. Karena itu simpan. Waktu di COVID 2020, kalau saudara gak ada kerjaan, tiba-tiba semua berhenti tapi saudara masih ada tabungan, tentunya saudara masih bisa napas lega, bukan? Tapi waktu COVID sudah gak ada kerjaan, gak ada tabungan, itu asam lambung naik semua. Saya dapat WA banyak asam lambung. Gak ada duit semua. Termasuk saya. Asam lambung naik, omeprazol terus tiap hari. Yang ketawa berarti minum sama ya. Simpan, katakan amin. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi diminta oleh Alkitab itu simpan sedikit demi sedikit. Dia gak minta tunggu ya, saya kalau ada kelebihan 1 juta baru saya simpan. Gak bakal saudara. Ntar keluar saudara beli bakso bawah udah gak nyampe 1 juta. Sedikit demi sedikit. Amin. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bagaimana dengan keuangan supaya maju? Bangun hubungan dengan lingkungan finansial yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan, lihat saya baik-baik. Kalau saudara punya anak, ini saya ngomong gini. Ini khusus buat gereja Cijantung ya. Pilihlah pergaulan. Wah Pak, gak adil dong. Bukankah Tuhan berkata kita harus bergaul menjadi terang dalam gelap? Loh, kalau kamu punya anak saya tanya. Lalu anakmu kamu kirim ke tempat orang lagi ngegelek. Mau? Mau gak? Orang lagi ngeganja main judi gitu. Sabung ayam lalu isep rokok dan ganja dan sebagainya. Mau tidak? Gak mau kan? Karena itu kita jangan munafik. Pilihlah pergaulan yang baik. Kalau buruk lama-lama akan. Karena itu Michael minggu lalu kan saya ingat pesannya. Carilah, usahakanlah berteman dengan orang-orang yang baik. Lo berteman sama saya, berteman sama Pak Adrian, berteman sama Ibu Lili, Pak Andi, ada Ryan juga tuh. Berusahalah berteman dengan mereka. Perolehlah hikmat, bukan memilih kebodohan. Ingat saudara baik-baik, ada firman yang menceritakan begini. Adam punya istri Hawa. Hawa itu berteman tidak dengan Adam. Ditulis di Alkitab, Hawa bertemannya sama ular, lebih di bawah daripada dia. Kenapa dia begitu? Karena dia rasa teman gue lebih di bawah gue bisa lebih di atas dari dia, gue jadi teman dia, gue rasa safe, betul kan? Coba kalau dia temenan sama Adam, pasti naik tiap hari ketemu Tuhan. Tapi bawa ketemu ular temannya, akhirnya ular tarik Hawa, Hawa tarik Adam, semua jatuh barengan. Bertemanlah, pilih yang baik. Saya ingat ini saudara lihat ada Warren Buffett dan Bill Gates, lalu kita lihat itu ada Sri Mulyani dan Ibu Retno, mereka berteman semua bukan? Pilih teman yang baik. Pak, saya gak mampu Pak, mereka orang kaya, mereka statusnya lebih tinggi. Bangunlah hubungan, cobalah dekati. Ini jujur ya saudara, saudara datang setiap minggu, saya ini gak kenal saudara semua loh. Siapa yang saya kenal? Yang sering kasih saya pisang goreng. Loh pisang goreng mahal gak mahal lah saudara. Kadang saya dibuatin rempeyek sama ibu, terima kasih ibu. Rempeyek paling enak di dunia. Saya dikasih rempeyek, pertama saya dikasih satu, apa sih ini dari apa rempeyek. Terus akhirnya di rumah pas lagi gak ada makanan saya makan. Enak ya, siapa ya? Oh Ibu Rudianto, sejak itu langsung diangkat jadi pelayan. Korupsi, kolusi. Nah saudara, maksud saya, saudara nangkep kan? Bangunlah hubungan dengan kemampuan kita. Orang mengerti ketulusan, berbicara kepada ketulusan. Pasti kok ada bisa ketemu jalannya. Jangan tiap hari nonton komedi terus. Akhirnya jadi mukanya kayak Wendy Cagur semua.
pilihlah pergaulan yang baik. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, udah terakhir. Kalau Anda melakukan semuanya, tadi yang pertama apa saya sampai lupa. Apa tadi yang pertama? Budget, punya rasa cukup, plan. Lalu yang kedua bisa menyimpan. Ketiga, Anda bangun hubungan dengan lingkungan yang baik, lingkungan finansial yang baik. Ketiga, 3 hal ini Anda tabur seperti menanam jagung, pasti keluar jagung. Ini bukan magic atau pesulap merah, tidak. Anda lakukan prinsip-prinsip ini. Dalam beberapa waktu Anda semua punya saldo di tabungan. Keluar. Waktu itu terjadi. Be generous. Murah hatilah. Ini loh. Beberapa mic di gereja ini dikasih sama Bapak murah hati yang baju putih di depan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Begitu banyak anak-anak asuh ribuan di Indonesia yang dibiayai oleh orang-orang yang punya kelebihan uang. Ini yang namanya memakai uang untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan jadi rajanya. Ada juga para donatur di tempat ini yang secara diam-diam memberkati gereja sehingga gereja dapat berjalan tiap minggunya. Be generous. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saya kasih contoh terakhir. Ini saya punya duit tadi. Ini duit ya. Saya bawa cash. Bunyinya beda saudara. Kalau 5.000 bunyi kasar, sudah kasar. Kalau yang merah ini halus bunyinya. Tuh kan beda ya. Saya kalau jalan pagi, saya selalu ada taruh uang. Lalu ketemu satpam komplek. Dan waktu jalan pagi, kadang saya kasih 20.000. Tetapi hari-hari tertentu saya ada 100.000, saya kasih mereka 100.000. Beda ya. 100.000 saya kasih. Saya taruh di tangannya. Dan selalu setiap kali saya taruh di tangannya, mereka selalu bilang apa? Alhamdulillah. Langsung berdoa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Apapun agamanya, waktu Anda generous, langsung semua berhubungan dengan Tuhan. Itu namanya, gunanya jadi generous. Amin. Mau dia Kristen, satpam yang Kristen dalam puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Pas saya lagi butuh Pak. Kalau yang Islam dulu, alhamdulillah, semua pujian buat Tuhan. Itu namanya generous. Coba ada Immanuel, mana Immanuel? Ada Immanuel? Immanuel. Kamu sekolah di mana? SMA 13 Depok. Berapa biaya sebulan? Kamu gak bisa ngitung. Mulai sekarang ngitung. Berapa biaya? Immanuel, kamu, saya tahu keadaanmu. Ini 1 juta rupiah. I want to bless you. Apa yang kamu bilang? Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia berkaca-kaca. That is generous. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas puji.